Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirayuda, NIM 1901414054, kelas PGSI 2D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Pada tahun 1984, kekuasaan penuh dimiliki oleh militer. Latar belakang: terpilihnya Tanjung Priuk sebagai The Killing Field karena Tanjung Priuk merupakan salah satu wilayah basis Islam yang kuat. Kegiatan-kegiatan keislaman dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Sisi pandang dari saksi mata. Suasana di Tanjung Priuk yang sudah memanas pada saat itu terjadi karena dibangunnya gedung bioskop Tugu yang dibangun berseberangan dengan Masjid Al-Hidayah dan sering memutar film maksiat. Dibangunnya bioskop Tugu bukanlah faktor utama terjadinya peristiwa Tanjung Priuk 1944, melainkan hanya memperkeruh suasana. Faktor utama dari peristiwa Tanjung Priuk adalah pada saat itu Babinsa Koramil menyuruh untuk mencabut semua pamflet problema yang dimiliki jemaah masjid. Dan kemudian keesokan harinya, Babinsa tersebut mengecek kembali apakah pamflet problema tersebut telah dicabut oleh jemaah masjid atau tidak. Namun, karena kesal, jemaah masjid tersebut membakar motor Babinsa. Pada saat pembakaran tersebut, 4 tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan dengan adanya penangkapan 4 tersangka tersebut, jemaah masjid ingin mengajukan permintaan kepada pemerintah agar untuk membebaskan tahanan tersebut. Dan pada saat itu, Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dekat dengan kepolisian. Namun Amir Biki gagal. Kemudian inilah awal terjadinya kasus Tanjung Priuk. Pada saat itu, jemaah masjid mengirim menjadi 2 masa, yaitu yang satunya di Polres dan yang kedua di Kodim. Dan pada saat terjadinya demonstran tersebut, pemerintah mengirimkan sebuah mobil, dan para saksi mata melihat mobil tersebut menabrak para demonstran yang saat itu sedang beramai-ramai. Dan pada saat itu, Amir Biki dan teman-temannya ingin ke Kodim memperbincangkan masalah 4 tersangka tersebut. Namun mereka bertiga ditembak mati di tempat. Namun ada juga versi pemerintah. Pada pemerintah juga mengatakan peristiwa pembakaran motor tersebut, aparat keamanan menerima telepon dari Amir Biki yang berisi ancaman pembunuhan dan perusakan apabila keempat tahanan tersebut tidak dibebaskan. Pemerintah ingin membubarkan massa secara persuasif, namun massa tidak hirau. Dan pemerintah juga mengirimkan anggotanya untuk memberikan tembakan peringatan kepada demonstran. Namun demonstran juga tidak hirau. Menurut pemerintah, para demonstran memasuki batas wilayah aman yang berjarak 10 km dari lokasi militer. Kemudian demonstran melarikan diri setelah 20 menit atas adanya tembakan peringatan tersebut, dan mereka kembali lagi. Dan kata pemerintah, truk datang bukan untuk melindas para demonstran, melainkan untuk mengangkut korban dan dikubur. Menurut saya, kaitannya dengan urgensi HAM adalah kasus tersebut merupakan adanya kesalahpahaman antara rakyat dengan pemerintah. Karena pada saat era itu, kekuasaannya dipegang oleh pemerintah dan militer. Jadi, rakyat ingin mengajukan keluhannya atas kebijakan pemerintah yang membuat resah warga pada waktu itu. Namun, pemerintah tidak mendengarkan keluhan dari masyarakat tersebut. Dan dari sebab itulah terjadi permasalahan antara masyarakat dan pemerintah. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk menyuarakan suaranya. Dan
kaitannya dengan HAM menyebabkan banyak kehilangan nyawanya pada kasus Tanjung Priok tersebut. Namun, kita tidak tahu apa yang telah terjadi pada 30 tahun yang lalu. Apakah ini kesalahan dari pemerintah ataupun masyarakat? Dan kaitan dengan masalah tersebut, ideologi negara kita Pancasila adalah bahwa pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kasus Tanjung Priok ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada keadilan antara masyarakat dengan pemerintah, di mana masyarakat harus banyak kehilangan nyawanya demi ingin memberitahu keluh kesahnya, namun disalah anggap oleh pemerintah. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ketika kita memiliki masalah, diselesaikan secara baik-baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.